Bab 41 Tes Peringkat Pandai Besi. Dengan mata menyipit, Chen Yue mengambil formulir Tang Wulin. Ikuti aku. Dia harus melihat sendiri tingkat apa yang telah dicapai murid Mang Tian. Ruang uji yang disebut itu sebenarnya hanya ruang tempah. Secara alami, tes pandai besi perlu dilakukan di ruangan seperti ini. Begitu dia memasuki ruang penempaan, kegelisahan Tang Wulin sedikit mereda. Ruang penempaan itu hampir sama dengan Mang Tian. Ini adalah pertama kalinya sejak dia menemukan dirinya dalam lingkungan yang akrab. Surveyor adalah seorang wanita parubaya yang jelas tahu Chen Yue. Grandmaster Chen Yue, Anda secara pribadi membawa seseorang untuk mengikuti tes. Saya baru mendengar bahwa anak ini baru berusia 9 tahun. Jika dia hanya sedikit lebih muda, dia akan dapat menyerang catatan presiden. Chen Yue berkata, kita bisa bicara setelah ujian. Surveyor itu mengangguk dan melihat ke arah Tang Wulin. Ada 15 jenis logam di sini. Pilih salah satu dari mereka untuk dimurnikan. Saya akan menilai Anda berdasarkan logam yang Anda pilih dan tingkat pemurnian. Jika skor Anda melampaui 60, maka Anda akan mendapatkan gelar pandai besi peringkat 1. Ya. Tang Wulin mengangguk, lalu melihat ke arah logam yang diatur di mimbar. 15 logam berbeda. Masing-masing dari mereka adalah sepertiga dari 1 meter persegi. Logam memiliki segala macam warna dan kualitas. Meskipun tes pandai besi tampak sederhana karena seseorang hanya perlu memurnikan logam, itu sebenarnya memeriksa lebih dari kemampuan pemurnian seseorang. Surveyor tidak memberitahu dia apa logam-logam ini, mengindikasikan bahwa dia perlu mengidentifikasi dan memahami masing-masing logam itu sendiri sambil memilih yang paling cocok dengan kemampuannya. Kualitas dan hasil pemurnian logam diikat bersama, yang berarti skor pemurnian akan dipengaruhi oleh logam yang dipilih. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke mereka dan langsung mengenali apa yang harus ia kerjakan. Setelah merenungkannya, ia mengambil logam dari tengah rak. Potongan logam berbinar dengan cahaya perak samar. Ketika mereka melihatnya mengambil logam ini, Chen Yue dan surveyor itu mengungkapkan sedikit keterkejutan dalam ekspresi mereka. Mereka tidak pernah menyangka Tang Wulin memilih logam yang begitu tebal dan berat. Saya memilih sepotong heavy silver ini. Tang Wulin mengambil heavy silver dan kemudian meletakkannya di meja tempat tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tuntutan Mang Tian untuknya sangat tinggi. Dia melarang dia membiarkan suara logam bertabrakan dengan logam terdengar kecuali dia menempah. Potongan heavy silver ini dengan dimensi sepertiga meter persegi, sebenarnya beratnya lebih dari 300 kg. Itu sangat berat, namun, Chen Yue melihat Tang Wulin mengambilnya tanpa usaha sama sekali. Si kecil, kekuatanmu benar-benar tidak kecil. Seru surveyor itu dengan takjub. Dia perlahan berpikir bahwa bocah 9 tahun di depannya benar-benar bisa lulus ujian pandai besi. Tang Wulin berkata, Tuan, bolehkah saya mulai sekarang? Surveyor berkata, Anda bisa mulai. Anda punya waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Bersihkan sebanyak yang Anda bisa. Tingkat pemurniannya akan menentukan skor Anda. Ya. Tang Wulin tidak memiliki pikiran yang tidak perlu, dan mulai bekerja dengan terampil. Dia segera mulai bekerja dengan memulai tabel penempaan, dan meningkatkan suhunya. Setelah ini, ia meletakkan perak berat di dalam dan mulai mengalsinasi itu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengkalsinasi logam juga dihitung dalam batas waktu yang harus dimurnikan. Tes pandai besi tidak punya trik untuk itu. Asosiasi memiliki persyaratan ketat untuk semua pandai besi mereka, karena pekerjaan mereka secara langsung tercermin pada reputasi mereka. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam dan meregangkan sementara dia menyesuaikan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Alasan dia memilih heavy silver bukan karena dia ingin pamer ke teman-temannya, melainkan itu adalah logam terakhir yang dia tempah. Setelah penempaan awalnya, ia telah memperoleh pemahaman menyeluruh tentang karakteristiknya. Selain itu, potongan yang dia pilih juga sangat mirip dengan yang dia tempah semula. Rasanya seperti melihat orang lain berburu, dan senang dengan ingatan seseorang tentang sensasi perburuan, dan sebelum dia menyadarinya, dia telah memilihnya. Namun, dia masih ingat kata-kata Mang Tian. Dia tidak boleh menggunakan Thousand Refined Heavy Silver Hammers kecuali dia sendirian. Paling tidak, dia tidak bisa mengungkapkan Thousand Refined Heavy Silver Hammers sampai dia berusia 15 tahun. Tang Wulin secara bertahap menyesuaikan napasnya saat dia melihat suhu logam di meja tempah dan mempertajam pandangannya. Chen Yue berdiri di samping tanpa bergerak saat dia melihat Tang Wulin. Ketika dia melihat tatapan Tang Wulin menajam, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berseru dalam hatinya, Oh, Mang Tian, Mang Tian. Anda benar-benar mengambil permata. Chen Yue adalah pendukung terbesar pengabdian satu pikiran untuk menempa dalam komunitas pandai besi. Dia tidak terlalu berbakat, hanya saja dia menyukai profesi itu.
Dia telah sampai ke tempat dia sekarang dengan melanjutkan satu langkah tegas pada satu waktu, sementara hanya mengandalkan cinta dan pengabdiannya untuk menempa. Pada akhirnya, ia mendapatkan pengakuan dari dunia pandai besi. Tang Wulin baru berusia 9 tahun. Seorang anak berusia 9 tahun benar-benar dapat mencapai kondisi konsentrasi seperti itu. Ini berarti bahwa dia benar-benar mengerti arti penempaan. Ketika dihadapkan dengan anak seperti itu, ekspresi Chen Yue segera menjadi cerah. Tangan kiri Tang Wulin dengan cepat menekan tombol, membawanya keluar dari meja tempa pada suhu yang tepat. Dengan tergesa-gesa, surveyor mulai menulis ini. Sebagai surveyor dari tes peringkat pandai besi, dia sangat berpengalaman dalam perannya. Dari rincian Tang Wulin, dia dapat menentukan bahwa ini bukan pertama kalinya anak itu menempa perak berat. Bagaimana mungkin seorang pandai besi yang bahkan belum mendaftar benar-benar memalsukan heavy silver? Tang Wulin dimulai. Kedua tangannya bergetar sedikit ketika sepasang tousan refined tungsten hammers muncul di tangannya. Dia dengan cekatan mengangkat lengan kirinya dan mengetuk heavy silver 2 kali, mengeluarkan suara ding-ding. Tatapan Chen Yue beralih ke telinga Tang Wulin. Dia jelas melihat telinga Tang Wulin sedikit bergetar. Dia mendengarkan umpan balik dari logam. Anak yang luar biasa. Tepat pada saat itu, lengan kanan Tang Wulin memukul dengan kecepatan kilat. Seluruh ruangan tempat dipenuhi dengan suara siulan dan pada saat berikutnya, palu tungsten mendarat dengan kuat di bongkahan heavy silver. Peng! Palu tungsten menyanyikan nada ketika perak berat tertekan sedikit ke dalam. Sepasang mata besar dan cantik Tang Wulin mulai bersinar pada saat itu ketika palu di tangan kirinya dengan cepat mengikuti. Peng! Bom lain bergema di ruangan itu. 2 booming bergema di dalam ruangan sementara mata Chen Yue melebar sedikit. Itu adalah 1000 palu tungsten halus. Babak 42 bintang 8 pengrajin Sein. Berapa umur anak ini? Namun dia secara tak terduga dapat menggunakan tousan refined tungsten hammers seberat itu. Diketahui bahwa beberapa pandai besi peringkat 2 bahkan tidak bisa menggunakan palu tunggal dengan berat 40 kg, apalagi sepasang 1000 palu tungsten halus yang masing-masing memiliki berat 40 kg. Penempaan membutuhkan kekuatan fisik, stamina, dan teknik. Kekuatan adalah fondasi yang meningkatkan kemanjuran pukulan seseorang. Namun, kekuatan seseorang juga akan dikonsumsi dengan cepat. Tanpa pikir panjang, lengan Tang Wulin sudah bergerak, menyiapkan serangan berikutnya. Kedua palunya turun. Dari umpan balik silver berat, Tang Wulin bisa mengatakan bahwa potongan heavy silver ini sangat mirip dengan yang ia tempa sebelumnya. Bahkan garis vena dalamnya serupa. Perasaan akrab ini benar-benar memenuhi benaknya ketika kedua palu bergerak, beraksi di atas logam seperti hujan deras. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang bang bang. Suara memalu itu intens dan berirama, suatu kombinasi yang mengeluarkan rasa keindahan yang luar biasa. Semua yang dia temui sejak tiba di Sea City terasa aneh dan asing. Ini membuatnya merasa tertekan dan juga gugup. Lagi pula, ia masih anak berusia 9 tahun. Ketika dia akhirnya tiba di akademi, Tang Wu harus berurusan dengan penindasan dan kemudian didenda sebagai hukuman karena menanganinya. Semua ini membuatnya merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa bernapas. Namun, di hadapannya sekarang adalah sepotong heavy silver di stasiun penempaan. Dengan tambahan ritme tempa yang sudah dikenalnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak betah. Saat matanya terfokus pada silver berat di depannya, telinganya berkedut tanpa henti dengan hati-hati mendengarkan umpan balik dari serangannya. Di bawah hantaman palu, perak berat mulai berubah. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan seksama, orang akan menemukan bahwa seiring berjalannya waktu suara dari sepasang tousan refined tungsten hammers yang mengenai heavy silver menjadi semakin mengaduk. Ekspresi surveyor dan Chen Yue menjadi serius. Tang Wulin benar-benar fokus pada saat ini. Bahkan dibandingkan dengan pandai besi lain yang sudah berusia 20-an dan 30-an, tingkat fokusnya hampir mustahil untuk ditandingi. Jenius. Anak ini jenius. Pikiran ini secara bersamaan muncul di kedua pikiran mereka. Chen Yue bahkan tidak perlu melihat heavy silver. Dengan pengalamannya, dia sudah tahu seberapa efektif pemurnian tang silver dari perak berat. Purifying heavy silver awalnya standar pandai besi peringkat kedua karena kesulitan yang berlebihan dalam memurnikan logam sepadat perak berat. Itu tidak mudah sama sekali untuk sepenuhnya memurnikan sepotong heavy silver. Ketika Tang Wulin memilihnya, surveyor berpikir dia melebih-lebihkan kemampuannya. Namun, baik dia dan Chen Yue tersentuh oleh demonstrasi itu sekarang. Itu benar. Demonstrasi. Ketika serangan Tang Wulin menyebabkan silver berat untuk merilis catatan yang indah, dia sudah lulus ujian untuk menjadi pandai besi peringkat pertama. Sisanya hanya demonstrasi. Tapi, sampai sejauh mana demonstrasi itu bisa mencapai?
Ini adalah pertanyaan pada pikiran surveyor dan Chen Yue. Setelah benar-benar membenamkan dirinya dalam penempaan, Thousand Refined Tungsten Hammers seperti sedotan di tangannya saat mereka terus-menerus menumbuk heavy silver. Saat dia semakin dekat dengan bongkahan perak berat itu, kecepatan memaluinya tumbuh sama cepatnya. Segera setelah itu, hanya bayangan berkedip-kedip palu yang tak henti-hentinya bisa terlihat. Suara hentakan yang intensif mengalir seperti merkuri. Lantai 3 Asosiasi Blacksmith. Pintu lift terbuka dan 2 orang keluar. Di antara 2 orang ini adalah seorang pria agung berusia 40-an yang mengenakan pakaian abu-abu perak. Dia mengenakan lencana di perutnya. Terlepas dari siapa yang melihatnya, pandangan mereka pertama kali akan tertarik pada lencana itu. Lencana miliknya berwarna emas dan memiliki desain palu yang menonjol di atasnya. Di atasnya ada 8 bintang hitam. 8 bintang ini menandakan seorang pengrajin yang telah mencapai peringkat ke-8 dalam kerajinan mereka, sementara palu emas mewakili posisinya sebagai pandai besi. Pandai besi peringkat ke-8 adalah pandai besi tingkat 8 Saint Craftsman. Di seluruh asosiasi pandai besi, hanya ada 1 pandai besi di tingkat ini. Di samping pria paruh baya berdiri seorang gadis yang tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia tinggi dan sangat cantik dengan sepasang mata besar dan cerah. Rambut emasnya disisir dan dikuncir sementara dia mengenakan pakaian ketat yang membuatnya tampak sangat gesit. Ketika mereka melihatnya tiba, anggota staf di meja depan segera berdiri dan menyambutnya. Presiden. Pria paruh baya itu mengangguk dan berkata, santai. Saya hanya membawa Musi untuk mengambil tes peringkat kedua. Saya ingin berbicara dengan surveyor ini. Ini adalah bintang 8 Saint Craftsman dan juga Presiden Asosiasi Pandai Besi Cabang Asosiasi Matahari Bulan Issea City. Ini adalah Mu Chen. Iya nih. Mohon tunggu sebentar, Presiden. Nona Musi sudah mengikuti tes peringkat kedua. Dia benar-benar layak menjadi jenius generasi di dunia pandai besi. Ekspresi Musi tidak terganggu dalam menghadapi pujian seperti itu. Sebagai tanggapan, dia hanya mengangguk memberi salam. Dia tidak suka disebut jenius. Alasan dia berada di tempat dia hari ini bukan karena bakatnya, tetapi karena usahanya. Tujuannya adalah untuk melampaui ayahnya dan menjadi pengrajin ilahi peringkat 9. Di seluruh Douluo benua, hanya ada 3 pengrajin ilahi bintang 9. Ah, suara apa itu? Mu Chen mengangkat alis saat matanya menunjukkan jejak keheranan. Di sampingnya, Musi juga mengangkat alis saat telinga kecilnya yang elegan gemetar sedikit konsentrasi. Dia segera menangkap suara dentuman yang merdu, namun intens, yang memenuhi udara. Terlepas dari apakah itu ritme atau frekuensi, suara hentakan itu benar-benar indah. Itu memberi orang perasaan bahagia. Mu Chen bertanya kepada anggota staf, apakah seseorang datang untuk mengambil tes pandai besi peringkat keempat? Anggota staf itu menjawab dengan tercengang, tidak. Mu Chen merenungkannya sejenak sebelum berbalik ke Musi di sisinya. Pergilah ke ruang pengujian dan bersiaplah dulu. Aku akan pergi melihatnya. Meskipun Musi juga ingin tahu, dia masih patuh dan segera menuju ke ruang pengujian peringkat kedua. Dia tidak bisa terganggu pada saat seperti ini. Setelah berpisah dari putrinya, Mu Chen mengikuti suara penempaan dan dengan cepat tiba di kamar nomor 3. Ruang penempaan ini memiliki kemampuan kedap suara yang luar biasa, namun, suara masih akan lolos melalui pintu. Jenis penempaan ini hanya bisa berasal dari penempaan logam dengan densitas tinggi yang tidak biasa. Selain itu, setiap serangan tidak menghasilkan suara, menandakan seberapa akurat serangan ini. Jadi, tabrakan yang intensif dan kuat itu berarti pandai besi menggunakan palu Thousand Refined. Peringkat pandai besi sangat ketat, dengan pangkat yang berhubungan langsung dengan tingkat pencapaian mereka. Jika seseorang dapat mencapai tingkat penempaan ini, maka mereka harus berada pada level Grandmaster. Selain itu, Mu Chen juga bisa mendengar hasilnya. Saat pandai besi ini menempa logam, mereka sudah dalam keadaan selaras dengannya. Babak 43 peringkat kedua. Harmonisasi adalah ketika pandai besi membangun resonansi dengan potongan logam yang ia buat, hingga mencapai kondisi fusi di antara keduanya. Di negara bagian inilah peluang memproduksi produk unggulan menjadi lebih tinggi. Setiap pekerjaan penempaan berisi perasaan pandai besi serta cita-cita mereka. Mu Chen tidak memasuki ruang penempaan karena dia tidak bisa, bahkan sebagai presiden. Tidak ada yang diizinkan masuk ke kamar ketika saat ujian peringkat pandai besi. Memasuki mungkin goyah konsentrasi pandai besi, sehingga mengakibatkan kegagalan mereka atau bahkan membuat bayangan pada mereka. Sangat menarik. Mu Chen sekali lagi kembali ke meja depan bertanya kepada staf, apa nama peserta ujian di kamar 3. Staf, atas permintaannya, memeriksa daftar dan menjawab segera. Nama peserta ujian adalah Tang Wulin. Dia direkomendasikan di sini oleh Grandmaster Chen Yue. Dia saat ini sedang diuji.
Saat dia berbicara, dia memberikan Mu Chen salinan formulir Tanggulin. Ketika nama Chen Yue disebutkan, dia tersenyum. Aku berkata, siapa lagi selain orang yang direkomendasikan dari Old Chen yang dapat memasuki kondisi harmonisasi di tengah-tengah ujian? 9 tahun. Dengan ekspresi tidak percaya, dia mengalihkan pandangan ke arah tongkat itu. Apa kau yakin ini bukan kesalahan? Peserta ujian ini baru berusia 9 tahun. Staf segera dikonfirmasi. Betul. Kami juga ragu sebelumnya. Saya tidak percaya bahwa seorang anak semuda itu akan datang untuk ujian peringkat. Mu Chen tercengang. Untuk anak seusianya, dia harus mengikuti tes pandai besi peringkat pertama. Bip bip. Mu Chen melepaskan komunikator jiwa dari ikat pinggangnya dan menjawab panggilan itu. Ayah, aku siap. Apakah kamu datang? Saya di kamar 6. Aku akan segera ke sana. Meskipun dia masih ragu, tidak masalah seperti putrinya. Mu Chen mempercepat langkahnya menuju kamar 6. Waktu habis. Surveyor mengumumkan dengan suara yang terdengar aneh. Dang. Tanggulin menyelesaikan pemogokan palu terakhirnya dan menarik kedua palunya. Dengan kilatan cahaya, sepasang palu menghilang ke cincin perak berat. Dadanya naik dan turun dengan lembut. Tanggulin tampaknya sedikit kehabisan napas, pipinya merah dengan memerah, dan keringat mengucur dari dahinya. Tapi itu saja. Ruang tempat sekali lagi sunyi, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Sementara surveyor menaruh perhatiannya pada keping perak berat, Chen Yue mengarahkan pandangannya ke mata Tanggulin. Di mata Tanggulin, Chen Yue berpikir dia menangkap sedikit cahaya perak berkilauan yang telah dipancarkan dari perak berat. Meskipun proses penempaan telah berakhir, fokus Tanggulin masih dalam tahap awal. Dia percaya bahwa anak itu suatu hari akan tumbuh menjadi individu yang tak tertandingi jika dia tetap di jalan. Perak berat. Pemurnian yang melebihi 100 refinements. Pengurangan volume 7%. Keadaan pemurnian, 100 dimurnikan, 3 kali. Surveyor itu mengumumkan dengan tepat setelah pemeriksaan yang cermat terhadap potongan logam. Jika penempaan itu dilakukan oleh Grandmaster Blacksmith, membawa perak berat ke kondisi seperti itu tidak akan berarti banyak. Namun penempaan ini dilakukan oleh seorang anak berusia 9 tahun yang tubuhnya belum mencapai masa puber. Itu adalah prestasi luar biasa dari anak ini. Evaluasi telah berlalu. Surveyor mengumumkan, tatapannya mengarah ke Chen Yue. Chen Yue tersenyum pahit. Mang Tian sengaja melakukan ini. Surveyor terkejut setelah mendengar pernyataan Chen Yue. Anak ini, dia murid dari Mang Tian. Chen Yue mengangguk. Aku juga tidak bisa percaya. Tapi saya sekarang mengkonfirmasi bahwa anak itu memenuhi syarat untuk tes peringkat kedua. Surveyor mempertimbangkan komentar Chen Yue sebelum beralih ke Tanggulin. Nak, selain pemurnian logam, apakah Anda memiliki keterampilan lain? Saat itulah Tanggulin terbangun dari keadaan menempa riangnya. Namun, satu-satunya kesalahannya adalah memalu terlalu ringan saat menggunakan Thousand Refined Tungsten Hammers dan proses penempaan berakhir sedikit lebih awal daripada yang dia inginkan. Jika waktu yang cukup diberikan, dia yakin dia bisa menyelesaikan Thousand Refinements. Saya bisa menempa beberapa komponen dasar kecil dan menengah, Tanggulin menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Ini tidak mengejutkan Chen Yue karena Tanggulin sebelumnya menyebutkannya, dan bahkan Mang Tian setuju bahwa Tanggulin mampu menerima pekerjaan sendiri. Tolong tempa komponen berukuran sedang, kata surveyor dengan suara berat, dan jika kamu berhasil, kamu akan dipromosikan ke peringkat kedua. Persyaratan untuk menjadi pandai besi peringkat kedua adalah hanya untuk menempa komponen berukuran sedang dan memiliki kemampuan untuk 100 refine logam langka. Proses pemurnian Tanggulin sebelumnya sangat bagus, jadi dia hanya perlu memalsukan beberapa komponen sekarang. Ya, Tanggulin menjawab sebelum segera mulai memalsukan komponen. Sepasang Thousand Refined Tungsten Hammers muncul kembali, dan palu ritmis terdengar sekali lagi. Surveyor akan memanggil dan memberitahu Tanggulin bahwa dia bisa menggunakan logam biasa untuk lulus tes, tetapi dibungkam oleh pandangan sekilas dari Chen Yue. Dia ingin melihat seberapa baik seorang anak berusia 9 tahun dapat melakukan tugas ini. Saat dia memalu potongan heavy silver lagi, gelombang kebahagiaan memenuhi hati Tanggulin. Dalam hatinya, dia merasa seolah-olah dia dipersatukan kembali dengan teman-temannya. Pada hentakannya yang tak berujung, bongkahan logam menghasilkan dengungan tajam, seolah menanggapi pukulannya. Kecepatan memalu Tanggulin secara bertahap meningkat. Di bawah ketukan palu, logam mulai berubah. Dengan setiap pukulan dari palu, itu memantul logam yang lebih tinggi. Setelah itu, Tanggulin akan menambah kekuatan lebih dalam serangan berikutnya. The Silver berat secara bertahap terbentuk menjadi komponen medium berbentuk melingkar, di bawah hantaman konstan. Proses memalu yang disaksikan Chen Yue adalah satu tanpa kesalahan, seolah setiap serangan memiliki tempatnya dan setiap gerakan adalah alami.
Di matanya, ini adalah cita-cita penempaan buku teks. Keterampilan dasar anak ini tidak tertandingi. Bahkan jika dia dibandingkan dengan anak berusia 18 atau 19 tahun dengan magang lebih dari 8 tahun, dia masih akan jauh melampaui mereka. Meskipun dalam proses penempaan ini, Tanggulin hanya memalu logam tanpa teknik berlebihan, itu mengekstrusi perasaan kemurnian yang tidak normal bagi para pengamat. Secara umum, komponen-komponen kecil akan digunakan dalam sambungan mesya, dan komponen-komponen sedang akan dilapis di dalam tubuh utama mesya. Tanggulin telah membuat komponen setengah lingkaran, komponen penting di dalam sendi lutut mesya. Komponen perlindungan sendi yang paling rentan terhadap keausan, namun, ini juga membuat mereka yang paling cocok untuk digunakan untuk arai panduan jiwa. Heavy Silver adalah konduktor yang baik untuk mentransmisikan kekuatan jiwa. Dengan demikian, menempa komponen gabungan dari Heavy Silver akan menjadi yang paling tepat. Tanggulin memang mempertimbangkan poin-poin ini sebelum penempaannya. 1 jam lagi berlalu sebelum Tanggulin menghasilkan komponen setengah lingkaran yang bebas dari cacat apapun dan membawanya ke Chen Yue dan surveyor untuk penilaian mereka. Mereka berdua bahkan lebih terdiam dari sebelumnya. "Tuan, apakah saya lulus ujian?" Tanggulin tidak bisa lebih bangga dengan pekerjaannya. Bahkan, ini adalah pertama kalinya dia menempa komponen dengan Heavy Silver. Ketika dia mengingat masa lalu, Tanggulin berpikir bahwa satu-satunya kelemahan dalam pekerjaannya adalah bahwa komponen itu bukan Tousan Refinement. Dia yakin bahwa dia akan mampu Tousan Refine. Setelah Tousan Refinement sebelumnya, ia menemukan bahwa pemahamannya tentang penempaan telah naik pada level. Setelah menempa Heavy Silver lagi, dia merasa itu sangat indah. Babak 44. Bukankah kamu hanya pamer? Ketika Tanggulin berjalan keluar dari ruang penempaan, wajahnya dilukis dengan gembira. Itu bukan karena pengakuan dari kedua tuan, juga bukan karena dia naik ke pandai besi peringkat kedua. Sebaliknya, ia sangat gembira dengan jumlah 10.000 koin federasi yang ia terima dari komponen perak berat yang telah ia tempa. Seseorang benar-benar dapat menghasilkan kekayaan besar dari menempa logam langka. Chen Yue telah memberitahunya, sebelum keluar, untuk melaporkan kembali ke Asosiasi Pandai Besi dalam waktu 2 hari untuk menerima lencana pandai besi, dan untuk mulai menerima pekerjaan dari asosiasi. Mang Tian. Panggilan kekenalan lamanya akhirnya berhasil. N. Suara Mang Tian sama tidak acuhnya seperti saat terakhir mereka berbicara. "Di mana kamu menemukan dirimu harta karun seperti itu?" Chen Yue berbicara ke perangkatnya dengan tidak sabar. Mang Tian menjawab dengan jelas, "Apa yang kamu bicarakan? Menurutmu siapa lagi yang saya maksudkan?" "Murid peringkat 9 yang berumur 9 tahun. Yang lebih mengejutkan, dia hanya memalsukan komponen secara langsung dengan Heavy Silver. Dengan usianya yang masih muda, dia pasti bisa menguasai Tousan Refinements dalam beberapa tahun pelatihan serius. Dengan itu, dia akan baik dalam perjalanan menuju Grandmaster Blacksmith. Bagaimana Anda melatih anak ini? Hei, bisakah kamu mengatakan sesuatu?" Chen Yue tidak senang dengan kurangnya respons yang ia dapatkan dari Mang Tian. "Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Anak itu dilahirkan dengan kekuatan ilahi bawaan dan dia memiliki karakter yang rajin. Itu saja." Mang Tian masih berbicara dengan jelas. Chen Yue membalas penjelasan Mang Tian. "Apakah niatmu untuk mengacungkan kemampuan anak ini padaku ketika kamu merekomendasikannya ke sini?" "Ya." Mang Tian mengakui niatnya yang sebenarnya. "Bicaralah, apa syaratmu bagimu untuk memberikan anak itu kepadaku? Karena Anda akan berada di kota Glorybound yang sepi hampir sepanjang waktu, apakah Anda bahkan punya waktu untuk membimbing murid Anda? Dia akan lebih baik jika kamu membiarkannya ikut denganku. Aku akan membimbingnya dengan hati-hati jika kamu percaya padaku." Aku menutup telepon. Dududu. Bajingan. Chen Yue hampir menjatuhkan komunikator jiwanya karena marah. "Guru, apakah Anda mencari saya?" Pada saat itu, seorang anak berusia 20-an berjalan ke kamar Chen Yue. "Kamu pangkat-pangkat berapa apa? Berapa tahun Anda berada di bawah saya? Apa kau tidak bisa menyelesaikan Tousan Refinements?" Anak muda itu, ketika dalam keadaan kehilangan, sayangnya menjadi target dari semua kemarahan Chen Yue. Tuannya ini biasanya dikenal karena sifatnya yang baik. Namun, Tanggulin tidak mengerti dampak dari kemampuannya yang luar biasa pada yang lain, dan ia sedang dalam perjalanan kembali ke akademi. "Ambillah." Tanggulin mendorong sekantung 10.000 koin federasi ke Xie yang disandarkan di tempat tidurnya. Memar dari pukulan Tanggulin belum surut. Xie menatapnya dengan dingin. "Apakah kamu mencoba melarikan diri dari pertandingan?" Tanggulin menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Saya tidak bisa membayar sebelumnya karena saya tidak punya koin. Karena saya menghancurkan sebagian besar properti, saya tidak berpikir Anda harus membayar semua itu."
Ini 10.000 koin federasi. Saya akan membayar Anda kembali 10.000 koin federasi lainnya ketika saya memilikinya. Saya seorang pria dengan kata-kata saya, dan karena saya telah menerima tawaran Anda, saya akan berada di sana besok setelah sekolah. Anda dapat mengatur lokasi. Tang Wulin meninggalkan seikat koin di sebelah Xie dan menuju tempat tidurnya setelah menyatakan niatnya. Zhou Zhangqi dan Yun Xiao bertukar pandang ketika mereka mengamati pertukaran dari ranjang atas. Sejak kekalahannya melawan Tang Wulin dalam kontes makan roti kukus, sikap Zhou Zhangqi terhadap Tang Wulin telah berubah. Yun Xiao, di sisi lain, ingin tahu bagaimana Tang Wulin berhasil menghasilkan 10.000 koin federasi. Tampaknya mustahil baginya untuk mendapatkan jumlah yang sangat besar dalam rentang waktu yang singkat ini. Tang Wulin memasuki kondisi meditasi dengan mudah setelah pindah ke posisi bersila di tempat tidurnya. Faktanya, hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jiwa bela dirinya dalam pertempuran. Dia tidak memiliki pengalaman dalam hal ini dan ini bahkan pertempuran sejati pertama yang dia alami. Tang Wulin merasa bahwa Xie adalah orang yang tangguh. Jika dia tidak menggunakan keterampilan jiwa Blue Silver Grace-nya, keterampilannya sendiri tidak akan memiliki peluang dalam menahan Xie. Dari pertarungan sebelumnya hari ini, dia mendapatkan beberapa pemahaman tentang jiwanya sendiri juga. Dia ingat nasihat yang diberikan gurunya kepadanya, dan setuju bahwa dia benar-benar perlu meningkatkan kontrolnya atas rumput Blue Silver-nya. Xie, bagaimanapun, hanya berbaring di tempat tidurnya. Pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar pertandingan sebelumnya hari ini, khususnya pada ketidakmampuannya memotong rumput dengan belati Dragon Light-nya. Apakah jiwa bela diri Tang Wulin benar-benar hanya Blue Silver Grace? Apakah saya meremehkan kemampuan jiwa bela diri Tang Wulin? Aku akan menunjukkan padanya warna sejatiku di pertandingan besok. Aku akan membuatnya membayar pukulan itu. Saat dia memikirkan ini, Xie menyentuh pipinya yang bengkak, menyalakan kembali kemarahan hatinya. Meditasi harus dilakukan sebelum dan sesudah makan malam. Bagaimanapun, burung yang canggung terbang lebih awal ke hutan. Pepatah ini meninggalkan kesan mendalam di benak Tang Wulin. Fajar. Tang Wulin bangun segera setelah sinar matahari pertama menyodok padanya melalui jendela. Malam meditasi memang membantu memulihkan sebagian kekuatan jiwanya. Begitu dia masuk peringkat 10, dia merasakan perbedaan yang jelas dalam waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali energinya. Pada saat yang sama, ia akan membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk maju ke tahap berikutnya. Ini mengharuskan dia menggunakan lebih banyak waktu untuk mengakumulasi jumlahnya. Ketika dia turun dari tempat tidurnya, tatapannya tidak sengaja tertuju pada penghuninya di ranjang bawah dari tempat tidur lainnya di seberang ruangan. Xie, yang sepertinya sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Kedua pasang mata terkunci selama beberapa saat. Tatapan Xie dingin, sedangkan Tang Wulin terlihat acuh tak acuh. Tak lama setelah itu, Tang Wulin mematahkan pandangannya dan menuju kamar mandi. Menurutnya, Xie hanyalah anak kota yang kaya. Dia menunjukkan citra suka memerintah, ketegasan, dan penghinaan. Tang Wulin lebih suka berteman dengan Zhou Zhangqi daripada anak kota kaya. Setelah selesai mandi pagi, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya dari kegiatan terpenting, waktu makan. Namun, Tang Wulin tidak menyadari bahwa tantangannya sebelumnya dalam makan roti kukus telah membuatnya mendapat julukan beras ember, meskipun ia bahkan belum memulai perjalanannya di akademi. Ketika dia bangun lebih awal dari yang lain, dia disambut dengan ruang makan kosong. Di dalam aula ada 3 jendela yang sama. Sarapan, seperti makanan sebelumnya, dikategorikan ke dalam 3 kategori. Tang Wulin secara alami menuju ke jendela ketiga, yang menyediakan makanan gratis. Sarapan terdiri dari susu, telur, sosis, roti, dan sayuran. Tang Wulin membantu dirinya sendiri dan menimbun makanan piramida di piringnya sebelum pergi ke meja kosong di sudut untuk melahap makanannya. Koki ruang makan itu mengenali Tang Wulin karena selera makannya yang memecahkan rekor dan khawatir perut anak itu tidak bisa mengambil semua makanan. Tapi dia sekarang tahu bahwa anak itu baik-baik saja ketika dia melihat tindakan Tang Wulin melalui jendela. Xie memasuki ruang makan tepat ketika Tang Wulin mulai dengan makanannya. Seperti Tang Wulin, pikirannya sudah dibuat dan dia langsung menuju ke jendela pertama, mengumpulkan sepiring makanan juga. Orang akan berpikir bahwa makanan di piring Xie mirip dengan Tang Wulin hanya dari pandangan sekilas. Namun, inspeksi yang lebih dekat akan membuat orang menyadari perbedaannya. Ambil contoh susu. Itu bukan sembarang susu, tetapi yang diambil dari binatang buas yang dikurung dalam penawanan. Seperti makanan lain di piringnya, mereka mengandung jumlah nutrisi yang lebih tinggi, semua dari berbagai asal. Tetapi, jika seseorang membandingkan porsi beras yang dikonsumsi antara keduanya, ia akan menyadari bahwa porsi Tang Wulin adalah sebanyak atau bahkan lebih dari 10 kali lipat dari apa yang Xie miliki di piringnya.
Meskipun keduanya duduk berjauhan, masing-masing dalam kesendirian, Xie terus melirik sesekali ke arah Tang Wulin. Namun, Tang Wulin berkonsentrasi pada sarapan di depannya. Ruang makan menjadi ramai ketika siswa mulai masuk. Sama seperti bagaimana malam sebelumnya, mereka mulai menunjuk dan mengarahkan komentar mereka pada Tang Wulin. Saat matahari terbit tinggi, upacara pembukaan dimulai. Bab 45 Kelas Terburuk. Upacara pembukaan di alun-alun besar Akademi Issea. Hanya selama upacara ini bahwa kedua kelompok siswa dari Akademi Lanjutan dan Akademi Menengah bertemu. Menjadi salah satu siswa tertinggi di sana, Tang Wulin diposisikan di belakang. Ini memberinya banyak kesempatan untuk mengamati seluruh plaza, serta semua siswa di akademi. Di akademi tingkat menengah, ada sekitar 100 siswa di setiap kelas, yang jumlahnya mencapai 7 hingga 800 siswa secara keseluruhan. Dibandingkan dengan akademi menengah, kelompok di akademi lanjutan secara signifikan lebih kecil karena ada hampir 200 siswa. Siswa di akademi lanjutan dibagi menjadi 3 kelas. Karena itu merupakan tugas yang sulit untuk masuk ke akademi lanjutan yang hanya memiliki tingkat suksesi kecil 20% dari siswa yang berasal dari akademi menengah. Siswa hari baik. Kita sekarang akan memulai upacara pembukaan tahunan yang diadakan Akademi Issea. Presiden Akademi Issea telah diundang ke upacara dan dia akan berpidato segera. Presiden Akademi Issea adalah seorang senior yang terlihat berusia sekitar 60 tahun. Dia memiliki tubuh sedang dan tidak terlihat luar biasa. Dia memberikan suasana kutu buku dengan kepala penuh rambut putih dan kacamata. Selamat datang di akademi, para siswa. Setiap tahun saat ini, saya merasa sedikit sedih bahwa siswa dari divisi menengah dan lanjutan telah lulus dan telah meninggalkan kami. Namun, beberapa siswa menengah akan memasuki akademi lanjutan selain siswa baru kami. Seperti yang saya lihat, akademi seperti darah masyarakat. Ini menerima individu ke dalam akademi dan kemudian mengantarkan mereka ke masyarakat. Dalam waktu dekat, aku harap kalian semua bisa. Presiden sangat fasih berbicara. Bahkan, dia bahkan tidak punya naskah untuk dibaca. Dia berbicara dengan sangat baik selama 1 jam penuh sebelum mengakhiri pidatonya. Puncak dari upacara pembukaan berlangsung tepat setelah penugasan kelas pidato oleh Presiden. Siswa yang tidak membutuhkan kelas yang ditugaskan kepada mereka perlahan-lahan keluar dari plaza yang penuh sesak. Wajah-wajah segar dari akademi lanjutan pergi menuju akademi mereka untuk tugas kelas mereka sendiri. Yang tersisa di dalam plaza adalah siswa baru dari akademi menengah. Kami akan melanjutkan dengan tugas kelas. Diketahui bahwa di dalam Issea Academy, semakin kecil jumlah kelas, semakin kelas prestisius. Meskipun itu adalah fakta, kami juga berharap untuk pengecualian di mana siswa dari kelas terakhir akan bekerja lebih keras dan berkinerja lebih baik. Kami memiliki total 108 siswa baru hari ini, dibagi menjadi 5 kelas. Para siswa yang akan saya panggil selanjutnya ada di kelas 1. Tang Wulin akhirnya memahami implikasi kata-kata Long Hengsu terhadap Xie, Yun Xiao, dan Zhou Zhangqi sehari sebelumnya ketika mereka dikirim ke kelas 5. Ada total 5 kelas, dan siswa dengan kemampuan lebih diposisikan di depan. Konon, kelas 5 diposisikan tepat di belakang. Tang Wulin, Zhou Zhangqi, Xie, Yun Xiao, seperti yang diharapkan, keempat nama akhirnya dipanggil ketika penyiar tiba di daftar untuk kelas 5. Ada 20 siswa dalam kelas 5, dan itu adalah kelas terkecil dari mereka semua. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi lesu. Guru kelas, tolong arahkan murid-muridmu ke kelas mereka dan bantu mereka membiasakan diri di dalam akademi. 5 guru muncul di depan orang banyak saat pengumuman berakhir. Salah satu dari 5 guru itu menuju ke arah kelas 5. Guru ini berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Ketika siswa kelas 5 berbalik untuk menatapnya, mereka semua tertegun. Guru ini terlalu tampan. Meskipun Tang Wulin dan Xie memiliki penampilan yang luar biasa, mereka hanya anak-anak. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa mereka dapat berubah setelah jatuh tempo. Guru ini, bagaimanapun, berdiri pada ketinggian mengejutkan lebih dari 1,9 meter bersama dengan sepasang lengan kurus dan pinggang tipis. Celana panjang putih menonjolkan kaki panjangnya. Meskipun dia tampak kurus, kombinasi itu bersama dengan matanya yang cerah, hidungnya yang tertata rapi, dan bibirnya yang tipis memperlihatkan citra tinggi dan kecerdasan. Masa rambut disapu ke belakang kepalanya. Arus angin acak tersangkut di pohon-pohon birunya yang berwarna biru danau dan meletakkannya di pinggangnya, menegaskan panjang rambutnya. Pupil matanya berwarna hijau berasap dan warnanya serasi dengan rambut birunya, memberikan temperamen yang aneh. Wajahnya tanpa ekspresi, tatapannya dingin. Salah satu gadis di kelas 5 menghela nafas pelan, guru itu sangat tampan. Tidak diketahui oleh gadis itu, dia telah menyuarakan pemikiran semua siswa.
Xie menggerakkan bibirnya pada komentar, meskipun ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. Ikut aku. Guru muda ini berbicara sederhana. Meskipun kata-katanya sederhana, itu tetap terasa dingin di antara para siswa, tepat di dalam hati mereka. Perasaan ini. Yun Xiao berbisik pelan, guru itu tampak kuat. Dia tampaknya memang seseorang yang kuat. Penampilannya yang sederhana di alun-alun telah menyebabkan kebekuan pada orang lain sedemikian rupa. Ini tidak akan mungkin terjadi jika dia adalah orang biasa. Kelas untuk kelas 5 terletak di lantai dasar, diposisikan di area terdalam bangunan dan membutuhkan lebih banyak jalan kaki untuk mencapainya. Ada 30 set meja dan kursi di ruang kelas. Platform pengajaran diposisikan di depan kelas. Ambil tempat dudukmu, kata guru muda itu dengan dingin. Setiap kali dia berbicara, itu selalu memberi perasaan dingin. Tang Wulin mengambil meja di samping setelah banyak pertimbangan. Tingginya akan menghalangi pandangan orang lain jika dia duduk di tengah barisan saat ini, jadi dia memilih satu di samping. Ini membuatnya bisa duduk di dekat bagian depan dan tidak menghalangi teman-teman sekelasnya. Tidak ada kaitan dengan apa yang ada dalam pikiran Xie, dia hanya memilih tempat duduk di sebelah Tang Wulin. Secara bersamaan, Yun Xiao dan Zhou Zhangqi jatuh ke kursi masing-masing sebelum dan sesudahnya. Dengan demikian, keempat teman sekamar itu bersama lagi. Guru muda berjalan ke peron setelah memasuki ruang kelas. Ketika dia berbalik dan mengamati wajah-wajah para siswa di depannya, obrolan berhenti dan ruang kelas kembali tenang. Nama saya Wu Zhangkong. Guru muda itu memperkenalkan dirinya dengan jelas. Selama 6 tahun ke depan, kalian semua akan berada di bawah pengawasan saya. Saya ingin menekankan suatu hal, Anda dapat mengabaikan apapun yang telah disebutkan oleh Direktur Long Hengsu pada upacara tersebut. Bahkan jika Anda adalah sekelompok sampah, saya akan melatih Anda menjadi siswa terkuat dalam kelompok Anda. Itu kecuali Anda memilih untuk keluar. Jika tidak, itu akan menjadi tujuan Anda selama 6 tahun ke depan. Sementara kata-kata itu penuh dengan kesombongan, Wu Zhangkong berbicara dengan nada polos dan itu masih menarik perhatian semua siswa di dalam kelas. Kamu harus memperkenalkan dirimu, namamu, jiwa bela diri, pangkat kekuatan jiwa, dan aspirasimu. Ceritakan semuanya. Anda bisa mulai. Itu jelas dan sederhana, tidak ada yang berlebihan. Area yang diduduki Tang Wulin dan teman-teman sekamarnya adalah barisan paling samping dari ruangan itu dan Wu Zhangkong kebetulan sedang menunjuk ke arah mereka. Maka, Yun Xiao memecahkan kebekuan dan memulai perkenalannya. Halo semuanya, namaku Yun Xiao. Jiwa bela diri saya adalah seorang astrolabe, dan kekuatan jiwa saya ada di peringkat 12. Tujuan saya adalah menjadi tuan roh pertempuran auxiliary battle intelligence. Tentu saja, karena Yun Xiao diberi julukan Mastermind, karena pikirannya yang cepat, itu adalah cukup pas untuk itu menjadi cita-citanya. Dia memulai dan mengakhiri perkenalannya dengan cara yang bermartabat, meskipun ada sedikit getaran dalam suaranya. Tang Wulin berada di baris berikutnya, jadi dia berdiri. Tatapan Wu Zhangkong tertuju padanya. Saat itulah dia memahami getaran dalam suara Yun Xiao. Pandangannya tajam, sampai-sampai sepertinya menembus ke esensi seseorang. Tang Wulin, jiwa bela diri adalah rumput blue silver, kekuatan jiwa adalah peringkat 11. Cita-cita saya adalah, dia berhenti ketika dia memperkenalkan aspirasinya. Aku belum punya. Itu adalah jiwa sampah, tidak heran kamu tidak punya aspirasi. Sebuah komentar keluar dari kerumunan siswa yang duduk di dalam kelas. So, sepotong kapur terbang tepat ke mulut siswa tersebut, seperti peluru kendali yang diarahkan pada sasarannya. Oh. Kapur itu memiliki kekuatan spiral ketika masuk ke tenggorokan siswa. Dia mulai muntah dengan segera. Wu Zhangkong berbicara dengan kejam, tidak ada jiwa bela diri sampah di dunia ini. Sebaliknya, hanya ada orang sampah. Pertimbangkan moral Anda sendiri terlebih dahulu sebelum memanggil orang lain sebagai sampah. Jika kamu sendiri bukan sampah, akankah kamu mendarat di kelas 5? Bersambung.